Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Sadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun azim. Thumma qala Allah ta'ala aidan fil ayatil akhar, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yaksibun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa fasma'u aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat tadi serta kesempatan yang diberikan Allah kepada kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah, dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya, dengan harapan doa tulus dan ikhlas lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Semoga saja teriring niat dan ayunan serta langkah kaki kita dari rumah tadi hingga sampai ke sini lurus hendaknya, dan kita mohon kepada Allah sambil menengadahkan tangan, menekurkan kepala, semoga saja apa yang kita lakukan hari ini dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga aktivitas yang kita tinggalkan tadi yang belum tuntas, semoga saja lancar setelah kita berubudiyah kepada Allah. Wa amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam di Nabi Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan masjid lainnya, para nenek mama alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah, teristimewa kepada para generasi muda, harapan bangsa,
harapan agama, dan tentunya insya Allah kelak sangat diharapkan menjadi harapan orang tua di hari-hari tuanya nanti. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita sudah berada pada putaran 16 Syawal. Tentunya kaum muslimin rahimakumullah, pemikiran kita ini masih diingatkan kepada nostalgia kita fi syahr Ramadan. Di bulan Ramadan yang baru beberapa minggu ini kita lewati. Pernah ketika khutbah hari raya kita sampaikan sebuah al-kalimah, al-maqalah, lan tarji'a ayyamul lati madad. Tidak bakalan pernah kembali hari-hari yang sudah kita lewati itu untuk kedua kalinya. Takkan pernah kembali. Apapun bentuknya itu, apapun nostalgia yang sudah kita lewati, hatta tidak bakal mungkin untuk kembali kedua kalinya. Bahkan hal seperti ini jugalah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu firman-Nya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ini salah satu pengakuan seorang hamba yang dipenuhi dengan dosa ketika Allah memberikan kesempatan kepadanya. Allah hadirkan mereka di muka persidangan. Ketika ia sudah sadar bahwasanya antara roh dengan jasad ini berpisah, kaum muslimin rahimakumullah, Allah jawab hatta zurtumul maqabir, sampai masuknya ke dalam liang kubur baru nyangar diri. Baru mereka ini bilang kepada Allah, Rabbana absarna ya Allah. Kami lihat dengan mata kami sendiri begitu pedihnya azab-Mu ya Allah. Wa sami'na, kami dengar ya Allah begitu mengerikan azab-Mu ya Allah. Apa yang minta lain? Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Maka daripada itu ya Allah, kembalikan kami ke atas permukaan bumi ini agar kami bisa beribadah kembali kepadamu ya Allah. Kece orang Arab, ayhata la yumkin. Bisakah kita menjadikan yang namanya nasi menjadi bubur? Bubur itu sudah jadi nasi, bisa kita kembalikan menjadi beras? Tidak. Maka tidak salah seorang pujangga mengatakan al-waqtu kasyaifi ilam taqta'ahu wa qata'aka. Dalam maqalah lainnya, al-waqtu athmanu minad dhahab. Waktu lebih mahal daripada emas. Dari dua ungkapan ini kaum muslimin rahimakumullah, al-waqtu wa qata'aka kasyaifi ilam taqta'ahu wa qata'aka. Waktu itu pedang. Artinya apa? Kalau kita lalai dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah, ujung-ujungnya fanadamatul uqba liman yatakassal. Pasti beko awak menyesal. Kaum muslimin rahimakumullah, zaman sekarang pada hari ini media dakwah sudah bermakin canggih. Ilmu-ilmu sudah banyak kita dapatkan juga tentang ilmu agama apalagi. Tidak mungkin di antara orang sekarang yang sudah berstatuskan akil balik berakal berani meninggalkan salat Jumat. Salat Jumat fardu ain. Fardu ain kaum muslimin rahimakumullah diwajibkan kepada seorang hamba yang sudah memegang titel yang namanya mukhallaf, yang sudah berakal. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, jandek mata-mata hujan labe tadi itu waklah langang se masjid, jangan. Fanadamatul uqba liman yatakassal, orang tadi itu yang akan menanggung efeknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Betul hujan. Dalam sebuah hadis Nabi memang disampaikan, tapi dalam keadaan apa? Zaman semakin canggih, kalau hujan hari kita mungkin bisa pakai payung. Ya enggak?
Yang jauh bisa pakai kendaraan. Ini salah satu motivasi untuk kita. Kembali kita kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, merujuk kita kepada firman Allah dan hadis Nabi tadi yang riwayatkan oleh Abu Daud. Itu salah satu firman Allah yang menggambarkan kepada kita orang yang lalai terhadap kesempatan yang diberikan Allah. Kapan? Selagi hayataka qabla mautika. Selagi hidupnya masih di kandung badan. Berangkat dari itu kaum muslimin rahimakumullah, bicara tadi kita tentang nostalgia. Keadaan kita, perjuangan-perjuangan yang kita lakukan selama syahrul Syawal, bulan yang juga disebut dengan syahrul maghfirah, bulan yang juga disebut dengan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Sekian banyaknya khusus kita yang di dalam masjid ini saja melaksanakan yang namanya melaksanakan perintah Allah selama syahrul Ramadan itu bermacam-macam pengorbanan kita. Mari sama-sama kita rasakan. Siang hari kitulah panek-panek manahan yang nemu diri dari rasa haus jelapar. Tidak sekedar itu. Bahkan berupa yang sifatnya yang tidak kita lihat, berupa sifatnya yang batiniah pun juga kita harus wanti-wanti. Supaya amal ibadah awak, nilai ibadah puasa kita tidak dikikis. Malamnya apalagi kita ditempa kaum muslimin rahimakumullah. Awak diajak untuk qiyamul lail. Bermacam pokoknya perjuangan yang kita lakukan dalam rangka mencari maghfirah Allah, ampunan Allah. Kenapa diarahkan kepada kita sesuai yang dipanggil Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, diimbau orang-orang yang beriman. Karena rata-rata orang yang beriman itu bapak kaum muslimin kok tidak tahu nyojo hukum, tidak ngerti dia apa hukumnya. Kalau dalam agama itu barometernya dalil. Dalil itu dibagi dua. Dalil nakli, yaitu bersumberkan Al-Quran dan hadis. Yang keduanya akli, akal. Dibawakan secara awak barometernya kok tidak mengerti awak tentang dalil tadi. Kita punya yang namanya insting atau perasaan. Makanya diarahkan panggilan ini kepada orang-orang yang beriman. Karena dia pun juga sebagaimana Allah sampaikan dalam At-Tin, mereka adalah makhluk yang berakal. Kita tidak lanjutkan tentang hal ini kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah ungkapan disampaikan sittatul asya tuhbitul a'mal. Kok iyo awak baparetongan ni duit salamoko mangalih awak kalau mangalih ambo iko ambo bali seko ambo jual serta itu mau tuang elai kan gitu. Seorang prinsip yang diajarkan dalam teori ekonomi, bagaimana seorang pedagang tadi membawa modal yang sedikit pulang dengan yang banyak. Kan itu teori ekonomi. Kalau masih khusus untuk dunia planning tadi kita pasang, alun pas menurut kita. Seorang yang beriman belum pas. Kenapa? Islam itu mengajarkan kepada kita kaum muslimin, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau awak bakarajo untuk dunia, silahkan jadikan, cari motivasi sebanyak-banyaknya, seolah-olah awak hidup untuk selamanya. Apapun itu motivasinya untuk dunia ini kaum muslimin. Jadi kalau zaman sekarang masih ada para pemuda, para kepala keluarga yang bermalas-malasan, aku lah tabali kok. Kita dituntut bukan saja untuk akhirat, dunia kita dipicu dalam hal ini. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghaddan. Apa artinya? Kok awak ingin beribadah kepada Allah, jangan tangguh-tangguh. Jangan malu-malu. Jangan karanoia itu jangan. Anggap kita hidup matinya tuh besok. Ini sebuah motivasi.
Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang pedagang seperti itu prinsip yang diajarkan teori ekonomi. Seharusnya untuk akhirat kita juga seperti itu. Pengorbanan yang sudah banyak kita lakukan, ya enggak? Perjuangan dalam menumpukan amal ibadah sedikit demi sedikit, bagaimana kita berharap, berkeinginan agar ini dapat nilai di sisi Allah. Nah, itu rasionya doa. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Kita jagalah 6 perkara, sikap kita, tingkah laku, perbuatan awak, supaya amal ibadah dalam panik-panik kita kumpulan lunda hilang begitu saja. Sama seperti yang diturunkan Allah berupa sampel hari ini kaum muslimin, hari hujan. Kan awak di dalam gini gua. Kita perhatikan di luar di mana tempat air yang begitu deras, lah banyak tanah humus yang dikikih gini itu. Padahal humus bermanfaat loh. Menyegarkan, memperbuat subur tanaman. Kan itu salah satu fungsi humus. Tapi ya dohai kadang dia nah serupa itulah kira-kira yang anam pakaro. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam singkat waktu khatib menghimbau al-afu, mohon maaf kita, minta ampun kita sama-sama kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah andai kata penyampaian nanti kurang tepat dan tindak kalataan di penggantungannya atau kurang sesuai di awak rasulnya. Khatib melalui di atas mimbar ini mengajak, mari coba-coba kita ulang balik pelajaran kok. Salah satu dalil dari firman Allah tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang pertama? 6 perkara yang akan mengikis nilai ibadah. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Artinya kebiasaan, suatu sifat yang suka mengoreksi atau mencari aib orang lain. Jadi tidak bulan puasa Pak. Islam itu secara kontinu mengajarkan nilai kebaikan kepada kita. Bahasa lainnya gunjiang. Dia sibuk mencari aib orang lain. Senang dia mencari, melihat saudaranya yang jatuh dan dia naik. Ini nggak boleh. Islam melarang kita seperti ini. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Untuk dirinya dia tak urus. Tapi ketika melihat aib orang lain, nauzubillah kerjanya. Al-afu sekali lagi, kita bukan bermaksud satu kelompok atau menyampaikan seorang atau objek yang kita singgung, tak. Sama-sama kita rasakan. Kamu kok kita jadian pandangan dalam, kita jadian benteng. Kok iya terasa? Mari kita geser dari kini. Itu salah satu langkah hijrah kita. Sibuk mengurus aib orang lain. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, wa qaswatun qalbi. Wa qaswatun qalbi ini artinya orang yang kesat hati. Dia tidak pernah dengar masukan orang lain, tidak pernah dengarkan nasihat orang lain. Kalau sudah wa qaswatun qalbi ini, menang sendiri jadinya kaum muslimin rahimakumullah. Ruginya di dunia, maka dia pun akan rugi di akhirat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Ketika dia sedang berinteraksi, sedang mengecek-ngecek jadi sanaknya jadi kawannya, ada argumen yang perlu dipertahankan, dia nggak bakalan ngalah. Yang benar tuh dia saja. Kita tidak baca dia orang ya Pak ya, sekali lagi ini sebagai sampel.